Jika Anda pernah berkunjung ke daerah Pamayahan di Indramayu, tentu Anda akan mengetahui ada makam yang masyarakat sekitar menamakannya Ki Buyut Urang. Bagaimana ceritanya sampai diberi nama Ki Buyut Urang? Mari kita ulas ceritanya. Pada zaman dulu, ada seorang pangeran yang bernama Ki Gendeng Pasir. Dia menurut ilmu kepada Pangeran Cirebon selama 3 tahun. Pada satu hari, Ki Gendeng Pasir disuruh membersihkan pekarangan oleh Pangeran Cirebon. Ki Gendeng Pasir akhirnya membersihkan pekarangan tersebut, tetapi bukan hanya rumput yang dia bersihkan. Dia juga mencabut tanaman pisang yang ada di pekarangan tersebut, sehingga Pangeran Cirebon marah. Dan kemarahannya tersebut dilampiaskan kepada Ki Gendeng Pasir dan meminta menanam pisang kembali. Keesokan harinya, tanaman pisang tersebut tumbuh kembali. Melihat hal tersebut, sang Pangeran Cirebon berkesimpulan bahwa muridnya itu bukan orang sembarangan. Lama-kelamaan, Ki Gendeng Pasir mempercayainya dan disuruh dia pindah ke sebelah barat dengan membawa istri Pangeran Cirebon yang kedua yang sangat cantik dicintainya itu. Pergilah secepatnya pada hari ini juga. Pesanku, seandainya dalam perjalanan nanti terjerembab, maka berilah nama tempat itu Depok, dan berhati-hatilah terhadap istri saya, karena sedang mengandung 3 bulan. Perempuan ini bakal melahirkan seorang putri turunan ratu. Demikian ungkap Pangeran Cirebon kepada Ki Gendeng Pasir. Baiklah Pangeran, jawab Ki Gendeng Pasir. Beberapa hari kemudian, istri kedua Pangeran Cirebon tersebut melahirkan bayi, tetapi bukan bayi perempuan, melainkan seorang laki-laki. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Anak tersebut sangat suka makan dan pandai berbicara, hingga akhirnya dia menayangkan sesuatu kepada ibunya. "Ibu, mengapa saya diberi makanan ini saja?" kata anaknya. Dan ibunya langsung menjawab, "Nang, istilah itu untuk anak laki-laki, karena yang memberi makan bukan ayahmu, tapi Ki Gendeng Pasir. Ayahmu adalah Pangeran Cirebon." Mendengar penjelasan tersebut, anaknya langsung pergi, tapi tidak tahu tujuannya hingga akhirnya dia sampai ke hutan. Di tengah hutan tersebut, anak tersebut bertemu dengan Raja Sumedang. Kemudian, sang raja menanyakan asal-usul anak tersebut. Dia menjawab, "Duh Gusti, aku adalah anak hutan, tidak punya ayah dan ibu, dan tidak mempunyai nama." Demikian jawab anak tersebut. Raja pun berkata, "Saya mau mengurus kamu, asal kamu mau mengambil dugan atau kelapa muda, tetapi tidak boleh menggunakan alat dan memanjat pohon." Mendengar jawaban tersebut, sang anak menangis sambil mengusap-usap pohon kelapa tersebut. Tiba-tiba pohon kelapa tersebut berubah menjadi pendek, lalu dia memetik dugan tersebut dan diberikan kepada sang raja. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah diusir sang Raja Sumedang tersebut. Sang anak pergi sambil menangis sepanjang jalan karena sedihnya, hingga akhirnya sampai ke desa Beawak atau pinggir kali Cimanuk. Melihat sungai itu, anak tadi ingin bunuh diri dengan cara terjun ke sungai. Beberapa hari kemudian, anak yang ingin dibunuh diri tersebut sampai ke desa Pamayahan Indramayu. Kebetulan waktu itu ada lebe atau pembuka agama di desa yang ingin mengambil air wudhu untuk sholat. Tiba-tiba dia melihat anak laki-laki yang hanyut di sungai, maka ia pun mengangkat anak tersebut. Beruntung dia masih hidup, dan kemudian dia ditanya sama nama dan anak siapa oleh lebe. Anak tersebut menjawab, tidak punya ayah dan ibu, lagi pula belum punya nama. Kemudian sang lebe memberi nama Urang karena diperolehnya dari sungai. Lama-kelamaan anak tersebut pun tumbuh besar, dan Ki Lebe bermaksud menikahkan Urang dengan anaknya. Keduanya akhirnya menikah, dan Urang sudah menjadi menantu Ki Lebe. Pada suatu hari si Urang disuruh mengambil air, tetapi perbuatan si Urang aneh sekali. Dia mengangkat air bukan dengan kaleng, tetapi dengan keranjang. Kemampuan tersebut membuatnya dikagumi banyak orang, hingga seluruh kampung membicarakan si Urang. Dan berita tersebut sampai pada Pak Naib atau penghulu
Mendengar berita itu, Pak Naib berpendapat bahwa Urang itu bukan orang sembarangan. Kemudian menasihati Lebe supaya tidak lagi menyuruh si Urang. Dari perkawinan si Urang dan anak Lebe tersebut, dia memiliki 2 orang anak yang memiliki nama bernama Bagus Rangin, dan yang perempuan diangkat menantu oleh sang sumber. Setelah menikah, dia akan mengirim makanan ke ibunya yang ada di Pemayuhan. Di tengah perjalanan ada yang mencegatnya, dan perempuan tersebut akhirnya dibunuh karena tempatnya dia akan tetapi sebelum meninggal dia berpegangan pada akar yang kuat. Maka dia berpesan bahwa berilah nama tempat ini Lajer. Maka itulah yang menyebab asal-usul nama desa Lajer di kecamatan Tukdana. Saat jenazahnya diusung dari Sanggul Pangetanya, semua bunganya berjatuhan. Maka daerah tempat bunga yang berjatuhan tersebut diberi nama Wanasari, atau Wana artinya hutan dan Sari artinya wangi dari bunga. Maka di wilayah Indramayu ada desa bernama Wanasari di kecamatan Wongo II, karena suaminya juga terluka dan beberapa bagian tubuhnya patah. Maka dia akhirnya tidak kuasa dan terjatuh juga. Dia berpesan bahwa suatu hari desa tempat di mana ia terjatuh diberi nama Gedel. Desa Gadel terletak di kecamatan Tukdana, Indramayu. Hingga suatu hari Pangeran Cirebon mendengar kabar bahwa keturunannya ada di Pemayuhan, bahkan sudah memiliki anak. Ia mengutus anak buahnya untuk membunuh Bagus Rangin di Pemayuhan, sedangkan kepalanya harus dibawa ke Cirebon. Mendengar kabar tersebut, si Urang ketakutan dan menyuruh Bagus Rangin untuk pergi ke sebelah barat. Kalau ada bon, ceplik, atau cabai rawit, berhentilah dan bertepalah di tempat itu. Kemudian tempat itu dikenal dengan nama Malanggangan. Di tempat itulah Bagus Rangin bertemu dengan utusan dari Cirebon. Utusan tersebut mengatakan bahwa dirinya diutus Pangeran Cirebon untuk membunuh Bagus Rangin. Karena sedihnya, dia kemudian meneteskan air mata. Maka dia berpesan bahwa Tegalan ini diberi nama Larangan. Maka sekarang ada desa Larangan, kecamatan Loh Bener. Lalu Bagus Rangin dipotong kepalanya oleh utusan dari Cirebon tersebut, dan kepalanya dibawa untuk diberikan kepada Pangeran Cirebon. Setibanya di Cirebon, kepala Bagus Rangin tersebut berubah menjadi batang pisang. Sebelum Bagus Rangin meninggal, dia berpesan supaya dikuburkan di Pamayahan, dan tempat itu diminta diberi nama Kibuyut Urang. Hingga saat ini, Kibuyut Urang masih ramai dikunjungi oleh peziarah dan diperingati setiap hari tanggal 12 bulan Maulid.